Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak solihah, cucu-cucu solihah. Ada teman-temannya Yasin nih, Dava, biasa manggilnya Bu Desita. Ada juga teman-temannya Haifa manggilnya Grosmoti, boleh. Ada juga yang manggilnya Bu Sita, boleh. Manggil Bu Sita boleh, Bu Desita boleh, Grosmoti boleh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel Sirah untuk Anak. Mudah-mudahan kita semua gembira ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita ini membuat kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, kita sudah membahas di episode sebelumnya adalah tentang kakek Nabi Abdul Muthalib ya, kakek Nabi Abdul Muthalib bin Hashim. Waktu itu bagaimana beliau menghadapi Raja Abraha dari Yaman. Alhamdulillah, Ka'bah selamat ya, Ka'bah milik Allah, maka Allah yang menjaganya. Kita masih lanjutkan dari bukunya Eyang Kung, Uyut Kung, Sukanto S.A. Wahai Kekasih Allah. Ya, anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmat Allah, kali ini Haifa, Gaza, Yafa, Arkan sedang tidak bisa ikut ya karena berbagai kegiatan. Tapi Ibu Sita, Bu Desita, Grosmoti tetap menemani kalian. Nah, di buku ini ya kita akan lanjutkan membahas bahwa kakek Abdul Muthalib memiliki seorang anak yang sangat disayanginya. Ya, selain anak-anak beliau yang lain. Anak yang sangat disayangi bernama Abdullah. Jadi waktu itu masih belum Islam, masih masa jahiliyah, tapi beliau sudah memberi nama yang bagus untuk anaknya Abdullah, hamba Allah ya. Ada anak-anak beliau yang lain, ada Abu Thalib ya, tapi anak yang sangat disayang adalah Abdullah. Abdullah seorang yang tampan ya, baik hati, terpandang, menikah dengan seorang perempuan cantik, solihah, bernama Aminah binti Wahab. Jadi pernikahan yang dianggap sangat ideal gitu. Pernikahan Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab ya. Dan tak lama kemudian juga Aminah binti Wahab ini hamil ya, sehingga sangat senang seluruh keluarga besar. Tapi kemudian memang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat waktu itu, mereka itu berdagang ke luar negeri ya, sehingga Abdullah ini ya, Bapak Abdullah ini juga pergi berdagang ke negeri-negeri yang jauh, ke negeri Syam ya, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebenarnya Ibu Aminah sangat sedih, sangat kesepian ditinggal oleh suaminya Bapak Abdullah. Tapi kemudian dia sangat terhibur dengan putra dalam kandungannya ya, seorang putra dalam kandungannya, sangat gembira, sangat bersyukur ya. Dan suatu malam beliau ketika sedang hamil putranya ini tiba-tiba melihat cahaya gitu ya, cahaya bersinar di perutnya gitu ya, di perutnya, tentunya di rahimnya, sehingga dia menjadi, dan cahayanya itu menerangi banyak tempat gitu. Dan dalam mimpinya itu cahaya itu bahkan menerangi negeri-negeri gitu. Cahaya yang berasal dari rahimnya itu menerangi negeri-negeri ya, negeri-negeri Syam ya, Mekah dan sekitarnya seperti itu. Wah, dia sangat bergembira dan sangat bersemangat untuk bercerita kepada suaminya Abdullah, sehingga dia tunggu-tunggu, aduh kapan suaminya pulang, kapan bapaknya bayi ini pulang, sehingga dia bisa bercerita tentang mimpi yang luar biasa yang dialaminya. Dia merasa itu adalah pertanda baik gitu ya, bahwa anak yang dikandungnya itu berarti anak yang istimewa gitu, anak yang luar biasa seperti itu ya. Tapi musibah pun terjadi ya. Ternyata Bapak Abdullah ini meninggal ketika sedang dalam perjalanan dagang. Meninggalnya di Yatsrib ya, di Yatsrib yang kemudian kelak menjadi Madinah. Nah, berita itu pun sampai ke keluarga Mekah. Kesedihan sangat terasa. Ibu Aminah menjadi
sangat murung, sangat penyedih karena sudah 2 bulan lagi dia akan melahirkan anak-anak. Ya, sementara ada kabar bahwa bapaknya si bayi, Bapak Abdullah, wafat dan dikuburkan di Yasrib. Seperti itu ya. Dalam kesedihan seperti itu, ya kakek Abdul Muthalib juga sangat prihatin, semakin sayang dia dengan bayi yang belum lahir ini. Dan akhirnya kemudian lahirlah seorang bayi, ya, bayi yang istimewa, yang tadi ibunya bermimpi bahwa cahaya yang datang dari perutnya, dari rahimnya itu kemudian menerangi banyak negeri. Maka kemudian kakeknya ini yang memberi nama. Kakeknya memberi nama dengan nama yang sungguh tidak lazim. Semua orang bertanya, kenapa memberi nama itu? Nah, anak lelaki diberi nama Muhammad. Dan ini tahun gajah. Tahun gajah, tahun hancurnya bala tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman, ya. Jadi tahun gajah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Hari Senin ini juga menjadi hari yang istimewa karena hari lahirnya Rasulullah, hari wafatnya Rasulullah, kemudian juga hari Rasulullah SAW itu hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib gitu ya, keluar dari Mekah Senin, tibanya di Yasrib pun hari Senin. Masya Allah ya, qadarullah, Allah menakdirkan seperti itu, bahwa lahirnya di tahun gajah, tahun yang sangat penting karena Ka'bah selamat, dan kemudian kakek Nabi juga ya tetap memimpin kota Mekah, seperti itu. Jadi anak-anak sekalian ya, yang saya cintai, yang Bu Sita cintai, yang Bu Desita cintai, yang Bu Rosmuti cintai. Kemudian setelah bayi Muhammad ini lahir, pada saat itu wanita-wanita bangsawan atau ibu-ibu yang berasal dari kalangan bangsawan pada saat itu memang tidak menyusui sendiri bayinya. Jadi mereka mencari ibu susu yang akan menyusui bayi mereka dan dibawa ke pedesaan. Karena dianggap di pedesaan itu iklimnya lebih baik, suasananya lebih sehat, iklim pedesaan itu sehat, kemudian juga pasti baik buat nutrisinya karena ibu-ibunya juga jauh dari stres dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk jahiliyah yang ada di kota Mekah. Saat itu orang-orang menyembah berhala seperti itu. Maka kemudian Ibu Aminah juga menunggu-nunggu siapa yang akan bisa menyusui bayiku ini, menyusui Muhammad kecil. Nah, banyak dari mereka itu adalah ibu-ibu dari Bani Sa'ad ya. Nah, mereka datang ke kota Mekah lalu menawarkan diri karena mereka rata-rata ibu yang sedang menyusui. Jadi tinggal mencari lagi satu bayi untuk mereka susui bersama bayi mereka. Nah, tapi kemudian mereka berebutan gitu ya. Mereka berlomba-lomba mencari bayi-bayi dari keluarga yang kaya, keluarga yang makmur. Nah, Muhammad ini kemudian diketahui anak yatim, sehingga mereka merasa sulit untuk mendapatkan upah yang besar kalau ini anak yatim. Jadi artinya tidak ada yang tertarik untuk mendatangi rumah bayi Muhammad ini ya, rumah Ibu Aminah ini ya. Suatu saat ada ibu bernama Halimatus Sa'diyah. Kenapa disebut Halimatus Sa'diyah? Karena Halimah dari Bani Sa'ad ya, dari perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Halimatus Sa'diyah. Beliau datang tapi mengetahui bahwa bayi Muhammad ini anak yatim, beliau tidak jadi mengambil. Pergi lagi. Sedih Ibu Aminah, sudah sampai sore seperti ini kok tidak ada ya. Karena memang mereka berbarengan itu mencari bayi-bayi. Wah, berarti Muhammad belum mendapatkan ibu susu. Bagaimana ini? Sementara belum mendapatkan ibu susu, maka bayi Muhammad ini disusui oleh Suwaibah. Ya, Ibu Suwaibah ini adalah pelayan atau khadimah di keluarga paman Nabi ya, keluarga paman Nabi seperti itu. Jadinya sambil menunggu siapa yang akan membawa ke pedesaan, tiba-tiba sudah malam
Ibu Halimah datang lagi. Ternyata beliau sudah mencari ke rumah-rumah yang lain, tidak ada, semua sudah ada yang membawa. Ke bayi-bayi itu sudah ada ibu-ibu yang membawa. Jadi tinggal bayi Muhammad ini yang belum ada. Maka beliau mengatakan, saya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Ya sudahlah, walaupun anak yatim, walaupun mungkin saya tidak akan mendapatkan gaji yang banyak, mudah-mudahan saja membawa kebaikan. Maka beliau membawa bayi Muhammad ini. Bergembiralah Ibu Aminah, kakek Abdul Muthalib, sudah ada ibu yang akan menyusui Muhammad, bayi Muhammad, dan akan membawanya ke perkampungan Bani Sa'diyah. Jadi Muhammad kecil, Muhammad bayi sudah berpisah dari ibunya, ya, sudah berpisah dari ibunya dan pulang ke perkampungan Bani Sa'ad. Dan ternyata Masya Allah, anak-anak di sana, bayi yang tadi dianggap tidak menguntungkan karena anak yatim ini ternyata membawa berkah, ya. Karena kemudian apa? Keledainya yang kurus tiba-tiba kemudian menjadi gemuk lagi, ya, dan kambingnya juga menjadi mengeluarkan air susu. Kemudian sawahnya ladangnya menjadi subur dan menghasilkan banyak tanaman. Jadi benar-benar kemudian Ibu Halimatus Sa'diyah mengatakan, anak ini membawa kebaikan, membawa keberkahan. Ini yang disebut ya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi sejak bayi pun dia sudah membawa rahmat, membawa barokah buat keluarga yang menyayanginya, keluarga yang tadi menyusuinya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi akhirnya bayi Muhammad ini suatu hal yang luar biasa juga, bahwa kemudian pada usia 4 tahun beliau mengalami pembedahan dada. Ya, pada saat beliau berusia 4 tahun masih, sehingga Ibu Halimatus Sa'diyah kaget dan ketakutan ketika melihat bagaimana Muhammad kecil ya terbaring dan kemudian ada orang ya, 2 orang berjubah putih yang ya seperti mengoperasi dadanya, dan itu adalah ya salah satu keajaiban yang Allah tunjukkan. Bayi kecil Muhammad ini dibersihkan oleh Allah ya dadanya seperti itu. Ini kisah Nabi Muhammad ketika masih kecil. Nanti kita lanjut lagi ya, bagaimana beliau bertemu lagi dengan ibunya dan selanjutnya. Sampai di sini dulu ya anak-anak, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.